biar semangat pagi-pagi Masya Allah buat jamaah Islamitin yang ada di rumah, dimanapun berada, buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya lagi nonton. Wah kita ingatkan lagi nih yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tahun baru, jiwa yang baru. Alhamdulillah. Nah sekarang nih ya, dari tadi kita masih membahas masalah kecemasan nih. Orang yang stres, yang macem-macem. Ada yang bilang, Mas Fadli, saya minta tolong dong. Kalau ada dokter Aisyah Dahlan. Iya dokter, mohon izin dokter. Ini ada yang nanya gini, katanya saya tuh sebenarnya saya ada kecemasan. Saya baca Al-Quran, saya sholat. Tapi kok perasaan cemas itu masih ada aja ya. Itu menurut neuroscience, mantap karena ahlinya nih Masya Allah. Iya, menurut neuroscience, ilmu otak, ini apa sih yang membuat rasa cemas berlebihan itu dokter? Mohon izin penjelasannya, Fadol dokter. Terima kasih Mas Fadli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang otak. Rupanya di dalam otak di bagian tengah itu ada otak emosi. Apa Bu? Emosi. Ya. Nanti kalau lihat gambarnya tuh kayak gitu tuh di tengah ya. Itu ukurannya sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba kepalan tangannya. Nah itu otak emosinya tuh, di dalam itu segitu. Saya gede berarti ya? Coba bandingkan sama temennya. Pantesan Mas Fadli marahan. Besaran. Jauh. Coba. Ya, nah otak emosi inilah yang nanti di dalamnya ada berbagai macam jenis emosi. Baik emosi yang nuansanya negatif maupun positif. Ya, nah kemudian kalau kita baca Quran itu sebetulnya sudah sangat-sangat mengurangi kadar emosi negatif. Ya, kalaupun ada yang mengatakan saya udah baca Quran tapi kok masih cemas, masih kesel, berarti masih kurang banyak. Jadi harus terusin lagi. Masih kurang dan banyak. Benar. memang selain ada otak emosi itu nanti ada batang otak yang di leher. Batang otak leher ini sering disebut otak reptil. Ya, kalau saya bilang reptil, ibu kebayangnya apa? Ya, ular, apa lagi? Buaya. Buaya darat. Buaya. Nah, jadi otak reptil ini kalau tegang itulah yang sering membuat seseorang ya ngeyel dan ngambek. Nah, jadi di otak manusia, jadi Ustadz Maulana Habib Usman, Mas Fadli, Ya, Dok. ahli neuroscience mengatakan inti otak manusia otak binatang. Otak mamalia dan otak reptilia. Inilah makanya harus kita bisa mengelolanya agar apa? Agar hidup kita tidak jatuh di bawah binatang. Ya, derajatnya di bawah binatang. Nah itu. Kemudian ada juga yang namanya watak. Watak itu ada di kepala ya, agak tengah belakang sedikit masing-masing. Setiap orang ada wataknya. Ya. Ada beberapa orang wataknya pemikir. Jadi apa-apa dipikirin. Ini watak pemikir yang lebih sering istilah orang ya overthinking. Ya, sehingga bener. menimbulkan kecemasan. Ya. Jadi sekali lagi tetap baca Quran, kalau masih cemas diteruskan ya, sambil juga tahu apa sih artinya ya, dan kita membayangkan seolah-olah Allah memang berkata kepada kita, bercerita pada kita atau memberikan informasi kepada kita kan gitu ya. Terus yang punya watak pemikir, ibu ada yang pemikir nggak di sini? Ya, gampang ngetes otak pemikir, apa-apa dipikirin. Bahkan tidur pun mikir. Nah ini yang biasanya sering lebih cemas dibanding watak lainnya. Maka nanti ya buat watak pemikir panjangin lagi baca Qurannya. Sehingga nanti lama-lama akhirnya otak binatang manusia atau otak binatang kita. Baik otak reptil dan otak mamalia kembali rileks. Sehingga yang tadi ngeyel dan ngambek akhirnya tidak jadi. Oh Masya Allah. Nah terus otak marah yang cemasnya naik ke atas menjadi otak semangat, menerima dan bersyukur. Masya Nah, Allah. jadi otakku begitu. Jadi itulah yang dibilang makanya kenapa manusia kalau misalnya taat kepada Allah itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Kalau seandainya manusia ini nggak mau belajar, malas dan segala macam, lebih hina daripada binatang. Iya. Wah, Karena ini tepuk tangan dong buat dokter Aisyah. Ya. Jadi Allah ini menciptakan luar biasa. Iya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ulaika kal an'am balhum adol. Dia lebih rendah daripada Iya Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut nih jamaah.
ini menyambut satu Muharram ini Masya Allah luar biasa. Orang ini banyak macam-macam ya. Ada yang mungkin jalan-jalan rame-rame pakai obor segala macam ya. Ada juga yang mau aduh saya mau lepas penat saya mau healing aja. Wah, atau bepergian. Nah ini Ustadz Maulana mohon izin. Nah ini yang baik tuh mana sih? Ya. Apakah berpergian ini bisa jadi suatu solusi untuk menghilangkan penat? Mohon izin silakan Fadol Ustadz. Baik, makasih banyak Mas Fadli. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa semangatnya. Dan juga semua teman-teman Islam itu dan jamaah yang lagi nonton, makasih banyak. Selamat Tahun Baru Hijriah ya. 1 Muharram 1445 Hijriah. Nah, obat stres itu ternyata ada namanya healing. Healing. Dalam Islam itu healing ada. Ketika Nabi bersedih, Allah hibur Nabi dengan healing. Jalan-jalan namanya Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mampir di 5 tempat. Masjidil Haram, Madinah, Yasrib, Gunung Tursina, Mesir, Bethlehem, kemudian Masjidil Aqsa. 5 titik. Dihibur. Jadi kalau ada orang berduka, stres, kesedihan, yuk bawa dia jalan-jalan. Kalau ibu lagi sedih, bawa jalan-jalan ke mall. Karena wanita butuh perhatian. Dan yang ada perhatian cuma ada di mall. Perhatian. Apalagi di dalam Islam ada namanya mohon izin, tobat. Tobat itu harus meninggalkan tempatnya. Susah kalau masih di lingkungan itu. Maka dia harus bergerak. Tinggalkan tempat itu, lingkungan itu. Apalagi di dalam Islam ada pencarian nafkah. Maka ada namanya menebar. Bertebaranlah di muka bumi ini. Apalagi yang keempat ada lagi yang namanya Masya Allah. Hijrah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Innallazi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Walaupun Nabi bersedih, tapi Allah hibur, engkau akan balik lagi nanti. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa healing itu penting, jalan-jalan itu penting, rekreasi itu penting, study tour itu penting. Itu penting. Harus bergerak. Harus bergerak. Tidak ada nabi yang tidak hijrah. Nabi Adam hijrah dari surga ke bumi. Semua hijrah. Nabi Nuh hijrahnya besar-besaran karena naik perahu. Semua hijrah. Dan kita bergerak dengan 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barza, dan alam sesudah alam barza. Itu perjalanan. Pertanyaan sedikit aja. Gimana di Muharram ini? Bergeraklah. Untuk hijrah jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu makna hijrah. Berpindah. Bergerak. Susah itu kalau tidak bergerak. Kalau mau apalagi ada namanya mager. Males gerak. Malas gerak. Susah. Kalau cuma berdoa, ya Allah Ya kasih Allah. rezeki. Kerja enggak? Enggak datang rezeki. Kotoran cicak. Jorok banget pagi-pagi. Jalan, Jalan, cari kerja. Ayo. Iya ini saya lagi kerja. Wah, dapetin jalan. Jalan. Jangan tinggal aja. Masya Allah. Bergerak. Makasih Ustadz. Makasih banyak tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Ini Masya Allah ya luar biasa. Jadi menghadapi tahun baru ini juga kalau bisa kita nih punya hati yang bersih. Ibu hatinya bersih nggak Bu? Insya Allah. Tapi kita pengen tahu bagaimana nih caranya Rasulullah SAW ya menyambut tahun baru dengan jiwanya yang selalu bersih. Kita minta penjelasan dari guru kita Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dengan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Tapi ingat dan kita harus memahami proses hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu susah, begitu rumit, begitu berat.
Karena apa? Rasulullah SAW ingin dibunuh di kota Mekah. Dan bahkan Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya, ada yang perorangan, ada yang rame-rame, diawali dengan ke negeri Habasyah atau Ethiopia atau negeri-negeri yang lainnya. Tapi akhirnya diputuskan untuk berangkat ke kota suci Madinatul Munawwarah. Yang di mana Rasulullah SAW dikejar-kejar dan bahkan berada di sebuah goa atau yang dikenal dengan Goa Thur. Kemarin Ustadz Maulana lama di sana dan juga betapa di atas. Oh enggak, kirain betapa juga di atas. Nah, Goa Thur yang di mana Rasulullah SAW bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selasa yaum, 3 hari berada di tempat tersebut. Dan bahkan Rasulullah SAW dikepung. Dan hampir ketahuan. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengirim laba-laba menutupinya. Sehingga apa? Sehingga ini tempat nggak mungkin dimasukin, laba-labanya banyak. Ini perjuangan Rasulullah dengan hati yang ikhlas, hati yang sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Biqalbin salim paqad hudiya ila siratal mustaqim. Kalau hatinya bersih, hatinya suci, hatinya karena Allah, jalannya dimudahkan oleh Allah. Nih ibu-ibu nih, tahun baru ini hatinya harus bersih. Gak boleh dengki sama tetangganya, sama saudaranya, sama temannya. Itu semua udah dibagi sama Allah. Tetangga saya punya kulkas saya kulkas baru, TV baru. Dia ngambek sama suaminya. Ayo beliin, dia baru beli baru tuh. Jangan. Kita tahu keuangan suami kita. Boleh jadi dia banyak bayar ini, bayar itu. Akhirnya apa? Membuat beban yang besar. Sehingga pusing, kesian juga. Pusingnya bertubi-tubi. Padahal apa? Allah sudah bagi rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Udah ditaruh di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Udah ada pembagian Allah. Jangan sirik, jangan hasud, jangan dengki. Sehingga apa? Sehingga Allah kasih keberkahan di dalamnya. Kalau rezekinya cuma 5 ya udah 5. Rezekinya 10 ya 10. Rezekinya 1 juta, 1 juta. Alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, berikan kami rezeki. Nanti ditambah sama Allah. Kalau ngeluh, aduh kok dapatnya cuma 1 juta. Kok dapatnya cuma 3. Kok dapatnya 10. Kok dapatnya 15. Kok dapatnya 20. Jangan. Nanti Allah kurangin, dikasih ujian yang besar. Oleh karena itu, hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yakin Allah sudah atur semuanya. Allah udah kasih kebaikan semuanya. Sehingga kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berterima kasih kepada Allah, Allah kasih yang banyak. Rezeki 500.000 jadi 1 juta. Amin. 1 juta jadi 10 juta. Amin. 10 juta jadi 100 juta. Amin. 100 juta jadi 1 miliar. Amin. 1 miliar jadi 10 miliar. Amin. Ini duit siapa dari tadi kita omongin? Enggak, masalahnya. Oh iya benar-benar. Di 10 miliar juga susah zaman sekarang. Iya. Tadi 100 miliar kata dokter Aisyah. Itu Bapak sel otak neuronnya. Tapi jangan salah, yakin dulu sama Allah. Bapak bicara miliar. Iya. Maaf, saya 1 triliun. Oh ya Allah. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Jazakallah heran kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio. Mewakili yang di rumah ya. Untuk kembali bertanya kepada guru-guru kita di studio nih. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kalau gitu ya mau nanya silakan angkat tangannya. Wah yang di rumah juga angkat tangan Masya Allah. Ya coba yang ini nih. Wah ini ibu agak senior kita coba kasih kesempatan. Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik Rosida dari Majlis Taklim Al-Basri, Kalapanunggal, Sukabumi. Masya Allah. Tepuk tangan Bu. Masya Allah. Silakan Ibu Anik pertanyaannya. Bu dokter, ada yang bilang katanya kalau ingin sehat, kalau ingin hidupnya tenang, pikirannya tenang, Masya harus Allah. memperbanyak zikir. Zikir. Apalagi di bulan ini. Iya. Yang kami tanyakan, seberapa hebat zikir untuk kesehatan otak. Masya Allah. Hanya itu yang kami tanyakan. Mohon penjelasannya. Iya. Terima Tepuk tangan dulu kasih. buat Bu. Wassalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Anik pertanyaannya berat nih. Udah kayak anak kampus nanyanya. Mau izin dokter dijawab. Silakan Fatul dokter. Izin ya. Iya. Terima kasih Bu Anik sebelumnya ya. Ya baik.
Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, di tubuh kita itu ada sistem saraf ya. Itu kita lihat di dinding itu ya. Nah, sistem saraf ini kerjanya kalau kita ibaratkan seperti kabel listrik. Kabel listrik. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, dia akan jalan cepat di badan kita. Nah, jadi pada saat kita berzikir, kita melafazkan zikrullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, dan kalimat-kalimat zikir lainnya, maka kalimat itu akan jalan ke tubuh kita lewat sistem saraf, dia cepat sekali. Ya ini kita lihat ya, itu waktu dilafazkan naik ke otak 240 km per jam, terus nanti dari otak perintahkan ke seluruh badan 320 km per jam. Maka disinilah nanti zikir akan membersihkan seluruh tubuh, terutama kita punya kolbu. Itulah ya. Dan tentu diulang-ulang zikirnya ini karena dia akan jalan terus. Bukan hanya di mulut, Bu. Apa yang kita lihat misalnya ada tulisan ya Allahu Akbar, Allah atau Asmaul Husna yang kita lihat atau kita dengarkan lewat telinga kita itu juga jalan. Dan ini luar biasanya akan membersihkan seluruh tubuh kita. Dan sel-sel tubuh kita ini Ustadz Maulana Habib Usman dan Mas Fadli itu gembira kalau mendengarkan atau mendapatkan pesan zikrullah. Jadi setiap sel itu triliunan. Jadi kalau misalnya kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Allahu Akbar ya, atau istighfar dan sebagainya. Itu sel tubuh langsung rasanya ye gitu. Gembira sekali. Dan nanti di otak manusia juga ada namanya kelenjar pituitari persis di tengah otak. Ya, di bawahnya amigdala itu akan mengeluarkan hormon bahagia. Jadi itulah dahsyatnya berzikir ya. Jadi kita tetap harus berzikir dan sebisanya sewaktu berzikir bayangkan zikir itu akan jalan ke seluruh tubuh lewat sistem saraf. Naik ke atas di otak kemudian turun ke bawah. Bisa Bu begitu Bu? Bisa. Coba ya Allah. Ibu bayangkan jalan ke badan semuanya ya. Ke atas dulu ya Allah. Naik ke atas dulu. Ya, nah tuh bayangin lagi dari otak ke badan. Cepat sekali tuh. Ya, itu gak ada ya motor 320 km per jam. Gak ada motor, ada pesawat Dok. Itu luar biasanya. Makanya bersyukurlah orang-orang yang rajin berzikir. Maka untuk membersihkan kolbu kita, keimanan kita dengan berzikir insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua ahli zikir ya. Amin, amin. Allah, Itu ya. kebayangin 320 km per jam itu kalau misalnya dari sini ke Mekah sebentar itu nyampe ya. Itu sistem saraf begitu tuh. Masya Allah. Gitu. Makasih banyak Luar biasa. dokter. Alhamdulillah Tuh jadi ya. penting ya Iya. Ibu Anik. Tepuk Ya, tangan terima dong kasih sekali lagi buat jawab dokter dan Bu pertanyaannya ya. Anik. Pertanyaannya Bu Anik berat banget kayak anak kuliahan. Masya Allah. Ini saya lanjut lagi nih jamaah yang di rumah nih. Ada pertanyaan juga saya bacain yang dikirim dari rumah nih ya. Ada pertanyaan dari jamaah ya dari Instagram @azizzulkifri. Julfikri, maaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih menyambut tahun baru ini potong entok katanya. Soalnya di rumah Mbah memiliki kebiasaan seperti itu. Waduh, kok entok itu bebek ya Bu ya? Bener ya? Bebek ya Bu ya? Jadi boleh nggak potong bebek? Nih yang di rumah gimana nih? Kira-kira jawabannya boleh apa enggak? Coba, jawab boleh enggak? Kita tunggu aja deh. Setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah!